Baik, yang terakhir teman-teman sekalian adalah pasal ke-20 yang kita bahas pada malam ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi pertemuan akan datang. Gambaran tentang sirat. Diangkat dalam surah Yasin oleh penulis ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Dan jikalau kami menghendaki pastilah kami hapuskan mata mereka, lalu mereka berlumba-lumba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya. Ada kalimat di sini fastabaqus sirat, lalu mereka berlumba-lumba mencari jalan. Maksudnya adalah mencari jalan di sirat nanti, lewatin neraka menuju ke surga. Karena penghuni surga pun akan melewatin sirat itu, gitu kan? Dibentangkan di atas neraka. Dalam firman yang lain Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma minkum illa wariduha. Enggak ada di antara kalian kecuali pasti melewatinya, ya, pasti akan melewatinya. Jadi kita juga akan melewati, tapi penghuni surga tidak akan terganggu dengan neraka, tapi menyaksikan. Kata sebagian ulama, hikmahnya agar pada saat mereka masuk surga mereka betul-betul bersyukur kepada Allah, karena selamat dari situ. Mereka lihat di depannya, depan matanya orang teriak, orang jatuh, orang terbakar, tapi mereka tidak terganggu dengan itu tentunya. Di dalam hadis baginda Nabi SAW disebutkan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, Allah mengumpulkan manusia, lalu kaum mukminin berdiri hingga surga berada di dekat mereka. Maksudnya terlihat surga itu. Lalu mereka mendatangi Adam seraya mengatakan, wahai bapak kami, bukakanlah surga untuk mereka, untuk kami semua. Adam menjawab, tidakkah yang mengeluarkan kalian dari surga melainkan karena dosa bapak kalian Adam? Aku tidak berhak akan hal itu. Pergilah kepada anakku Ibrahim Khalilullah. Khalilullah artinya kekasih Allah, ya. Beliau melanjutkan, kata Nabi SAW, maka Ibrahim mengatakan, aku tidak berhak akan hal itu. Aku hanyalah Khalil, kekasih semasa di dunia. Pergilah kepada Musa yang diajak berbicara oleh Allah secara langsung. Maka mereka pun mendatangi Musa alaihissalam. Maka ia mengatakan, aku tidak berhak akan hal itu. Pergilah kepada Isa, kalimat Allah dan ruh darinya. Isa alaihissalam pun mengatakan, aku tidak berhak akan hal itu. Akhirnya mereka mereka datang kepada Muhammad SAW. Maka beliau diizinkan serta amanah dan kasih sayang didatangkan. Lalu keduanya berdiri pada dua sisi sirat, sebelah kanan dan sebelah kiri. Orang pertama dari kalian berjalan seperti kilat. Abu Hurairah mengatakan radhiyallahu anhu, aku mengatakan ayah dan ibuku sebagai tebusannya wahai Rasulullah. Ini biasanya sumpah, ya, artinya Anda lebih mahal daripada ayah dan ibuku. Bagaimana seperti jalannya kilat? Beliau menjawab, apakah kalian tidak melihat kilat? Bagaimana ia datang dan pergi dengan sekejap mata? Kemudian seperti burung yang terbang. Artinya orang lewatin sirat ada yang seperti kilat. Ini yang paling cepat. Ada orang yang seperti burung yang terbang. Semoga insya Allah kita termasuk yang pertama, ya. Dan ada laki-laki yang berjalan cepat. Amal-amal mereka lah yang menjalankan mereka. Sedangkan Nabi kalian berada di atas sirat, Nabi Muhammad SAW. Seraya mengucapkan, wahai Rabb, selamatkanlah, hingga amal-amal hamba menjadi lemah, hingga seseorang datang dan tidak kuasa berjalan kecuali dengan merangkak. Jadi amal-amal solehnya itu jadi pendorong nanti. Makin banyak amal solehnya, makin kuat dia, cepat sampai. Ada orang di tengah jalan amal solehnya sudah nggak mampu mendorongnya, maka dia pun akhirnya merangkak. Dari kedua sisi sirat terdapat besi-besi runcing yang tergantung, serta diperintahkan supaya merengut siapa yang diperintahkan kepadanya. Ada yang terkoyak tapi selamat, dan ada yang terjatuh dalam neraka. Demi zat yang jiwa Abu Hurairah berada di tangannya, sungguhnya dasar neraka jahanam itu dalamnya 70 musim. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya sirat yang akan dibentangkan di atas neraka, dan sudah dijelaskan di hadis-hadis sebelumnya tadi kalau dia licin, ya, besar licin. Ada hadis saya menjelaskan juga gelap, ya, gelap sirat itu. Hadis yang terakhir teman-teman sekalian adalah hadis diriwayatkan oleh Tabarani dengan sanad hasan sebagaimana dinyatakan oleh Mundhir dalam kitab At-Targhib, dan dia mauquf tapi dalam hukum marfu, sanadnya tersambung sampai kepada Nabi SAW. Hadis ini memiliki banyak pendukung dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan juga lainnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, sirat dipasang di atas neraka jahanam seperti ketajaman pedang keras, licin lagi menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi runcing dari neraka yang menyambar. Ada yang berpegangan lalu jatuh di dalamnya dan terpelanting. Di antara mereka ada yang berjalan seperti kilat,
dan tidak lama kemudian ia selamat. Kemudian seperti kuda berlari, kemudian seperti orang berlari, kemudian seperti pria berjalan, kemudian yang terakhir dari mereka ialah orang yang telah diberi isyarat oleh neraka dan bertemu keburukan di dalamnya hingga Allah memasukkannya ke dalam surga dengan karunia rahmatnya. Maksudnya nanti ada orang yang masuk neraka, nanti kemudian baru dia masuk ke dalam surga. Tapi saksi bahasan ada sirat di sini. Allahu a'lam. Dan insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang nanti dengan sifat-sifat ahli neraka.